Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah setia mendengarkan audio catatan harian setiap malam menjelang tidur setiap hari. Meskipun Anda mendengarkannya siang hari, sore hari, pagi hari, saya ucapkan terima kasih. Itu artinya apa? Anda memang punya kemauan untuk berubah. Anda punya kesungguhan untuk mau membuat hidup Anda lebih baik daripada sebelumnya. Dan supaya Anda semakin mendapat banyak kebaikan, Anda bisa klik share dan Anda bagikan ke orang-orang sekitar Anda bagikan ke WA Anda bagikan ke Facebook Anda. Supaya apa? Supaya bukan hanya di Anda pencerahan ini sampai, tapi juga menyebar ke orang-orang sekitar Anda. Ketika Anda menyebarkan kebaikan, maka pasti Anda juga kembali mendapat kebaikan dari semesta, dari Tuhan. Itu sudah hukum alamnya. Ketika Anda berbagi kebaikan, maka Anda kembali juga kebaikan kepada diri Anda. Tentu hidup Anda pengennya lebih baik. Tentu hidup Anda pengen lebih nyaman lagi. Nah, karena itu isilah pikiran Anda dengan hal yang baik dan bagikan video cahaya kehidupan kepada orang-orang yang Anda ingin dia juga hidupnya lebih baik. Malam ini hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 di penghujung hari, penghujung bulan Oktober, karena saya membuat audio ini jam 23 lewat 5 menit menjelang bulan November, tapi masih tanggal 31 Oktober. Hari ini, hari Minggu tadi, saya seperti biasa pagi bermain sama Ami, sama Ira dulu, kemudian treadmill, lalu tadi sempat berenang sebentar gitu ya. Bermain sama Ami sama Ira, karena dia tahu kalau hari Minggu, mereka pasti bilang, "Dedi, ini hari Minggu," gitu ya. Mereka ingin bermain lebih lama, sehingga kelas AMC online-nya biasanya saya mulai jam 10-an. Kalau hari biasa jam 9, setengah 10, hari Minggu biasanya jam 10-an. Buat Anda yang sudah pernah belajar AMC di hari Minggu, biasanya jam 10 kan? Nah, kenapa? Karena saya paginya masih harus bermain dulu dengan Ami dan Ira. Kemudian saya berenang dulu, kemudian sarapan gitu ya. Saya berusaha hidup dengan seimbang, hidup dengan balance. Tujuan saya membuat AMC untuk membagikan sebuah pencerahan baru, sebuah pemahaman yang sebetulnya ini pemahaman dasar, pemahaman awal yang sebagian orang mencoba dibolak-balikkan gitu ya, mencoba ditutup-tutupi sehingga terkesan susah, terkesan butuh sesuatu yang aneh. Misalnya ketika ingin ngobatin orang harus puasa dulu, padahal tidak. Karena yang membuat itu terjadi bukan si terapisnya, tapi orangnya sendiri. Kemudian ada orang yang sok-sokan ngelihat hantu, ngelihat makhluk lain, kemudian bisa kesurupan dan sebagainya, bisa ngirim energi dan sebagainya. Padahal itu semua adalah fitur manusia. Itu semua adalah memang kemampuan semua manusia. Jadi saya ingin membawa sebuah pemahaman baru bahwa tidak ada manusia itu punya kelebihan, punya mata 3, mata 4, bisa ini, bisa itu, tidak ada sebetulnya. Kelebihan seharusnya itu bukan di situ. Kelebihan adalah bagaimana ilmu di kepalanya itu berbeda. Dan ada prestasi, itu baru kelebihan. Bukan kelebihan itu bisa ngaku, bisa ngelihat hantu, bisa manggil roh, kemudian bisa ngisi-ngisi benda, bukan itu. Ini yang ingin saya rubah, bahwa sudahlah, jangan bodoh-bodohi orang dengan konten yang seperti itu, yang bilang manggil roh, kemudian ngelihat hantu, merasakan energi di tempat yang dibilang serem atau apa. Bukan itu. Kalau Anda seperti itu, ya mungkin Anda mencari sensasi, karena orang di kita kebanyakan suka seperti itu. Tapi biarkan juga saya membuat sebuah konten yang berbeda dengan Anda dan memberikan pemahaman yang baru.
Ketika saya pernah baca ada sebuah komentar di YouTube ini yang mengatakan, Mas Firman sok tahu, Mas Firman itu iri dengan orang-orang yang buat konten tentang mistis. No, saya nggak ada hubungannya. Saya tidak perlu iri dengan konten apapun, karena saya buat konten ini, buat channel ini, buat blog, buat buku, buat YouTube, buat AMC. Saya gemes melihat orang-orang seperti itu yang seharusnya tidak seperti itu. Pemahaman yang aslinya dibolak-balikkan, ditutup-tutupi, sehingga membuat orang menjadi bingung dan membuat orang jadi tidak berdaya. Akhirnya apa? Banyak orang terjebak dalam kebodohan yang tidak disadari. Ini yang bahayanya. Bodoh tapi tidak disadari dan tidak mau mengakui. Lucu ini. Sudah tahu bodoh, hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah, tapi tidak mau sadar, tidak mengakui. Dibilang bodoh malah marah-marah. Dulu saya ketika saya kuliah gitu ya, dibilang goblok sama dosen saya biasa saja karena memang salah gitu ya. Saya pernah ketika saya bimbingan dibilang kamu nih gini goblok. Bahkan dibilang kamu tuh bahasa-bahasa yang ini ya. Ya saya ngakui karena emang saya tidak bisa, saya salah, ya udah saya belajar, saya rubah, dan begitu ketemu lagi bimbingan, oh ya kamu sudah bagus, saya sudah bisa. Nah, ketika kebodohan itu tidak disadari, ketika kebodohan itu tidak diakui, selamanya terjebak dalam zona kebodohan. Ini yang banyak sekarang ada di sekitar masyarakat kita. Banyak netizen, banyak orang-orang yang komentarnya terlihat sekali kalau isi pikannya, maaf, tidak berkualitas. Dan itu harus dirubah. Nah, hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang masih muda dari Batam. Dia ketika kelas tadi ketawa-ketawa aja gitu ya. Ini bagus, kenapa? Dia ketawanya menyadari bahwa saya kok goblok ya selama ini, saya kok bodoh ya selama ini. Mau aja dibuat seperti itu, mau aja belajar namanya angka-angka, numerologi, kemudian belajar ramal-meramal, belajar kartu tata itu TAROT itu ya. Kemudian diramal, lalu diisi energinya, dibuka-buka cakranya sebagainya. Saya kok bodoh sekali katanya. Dia ketawa-ketawa, dia bilang ternyata itu semua saya yang membuat, ternyata itu pikiran saya. Ngapain saya berpikir seperti itu, ngapain saya membaca buku-buku yang seperti itu. Ternyata gampang ya ketika untuk mempengaruhi orang, melakukan alfa telepati. Ternyata mudah. Selama ini Mas ini emang suka belajar ilmu-ilmu tentang energi, kemudian berbagai cakra, kemudian apapun gitu ya. Begitu dia tadi belajar AMC, seharian dia ketawa aja gitu ya, ketawa ini bagus. Kenapa? Ketawanya mengakui kebodohannya, mengakui ketidaktahuannya, dan berarti dia mau berubah. Dia punya semangat untuk berubah, dia punya keinginan untuk berubah, dan hidupnya pasti berubah. Kenapa? Dia tahu di mana salahnya, dia tahu di mana kebodohannya. Buat Anda yang sekarang merasa pintar, mengaku dirinya tahu tapi hidupnya tidak nyaman, Anda harus terima bahwa pemahaman Anda salah. Anda harus akui bahwa Anda tidak tahu. Anda harus terima kalau Anda memang bodoh. Tidak apa-apa. Mengakui kebodohan adalah langkah awal untuk merubah hidup Anda. Saya dulu juga seperti itu. Bahkan saya pun ketika sekarang dengan orang-orang yang di atas saya, mereka bilang saya bodoh, ketika saya buat tugas saya juga terima karena memang salah. Ketika itu diperbaiki. Nah, itulah ciri orang sukses adalah mau menerima untuk disalahkan kalau memang salah dan merubah itu menjadi sebuah kesuksesan. Selamat malam, selamat istirahat, renungkan ini. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum.